Oke, kita mau langsung aja nih ngetes dulu, iseng-iseng dulu. Kita mau cari tahu hasilnya. Power HP Dynotalk ini yang di roda ya, jadi kita nggak bisa ngelihat ini disamain dengan on crank. Jadi ini benar-benar yang di roda nih, bisa gede hasilnya soalnya ini. Bisa gede. Kita pakainya Dynotalk ya, KGM. Oke. Ini power HP-nya nih. Pemberian langsung. Naik lagi. Masih mau naik lagi. Laju. Masih sama. Nah, ini tadi hasilnya, mungkin bisa dilihat Om. Kalau menurut tim dari Alfa Jaya Motor ya, run 1, 2, 3 itu jangan terlalu dilihat karena istilahnya masih mau manasin CVT gitu. Meskipun KB bilang pribadi, kan tadi udah panas gue pakai dari rumah ke sini. Ya panasnya, tapi kan bukan dipanteng di kecepatan tinggi, maksudnya dipanasin tuh kayak begitu. Nah ini jadi akan dilihat 3 run terakhir di mana CVT sudah mulai dianggap on atau panas gitu. Stabil ya, lebih tepat stabil lah ya gitu. Oke, mana? Ini udah kelihatan belum? Kita lihat ya. Oke, oh ini dia nih, kita coba lihat dulu. Kita bandingkan tadi kalau yang run 1 misalkan dan run terakhir. Oke. Wah, lihat ya, tadi kalau run 1 itu masih banyak keriting-keriting. tuh yang warna kuning ya kelihatan tuh ya, tuh yang warna kuning tuh kelihatan keriting-keriting nih. Ini kalau menurut tim Alfa Jaya ya ini karena emang belum stabil CVT-nya. CVT-nya ya, bukan mesinnya ya. Mesin Honda panas katanya makin panas makin asik. Jargon orang tua banget. Nggak, ini jadi maksudnya gitu. Kenapa tadi gue bilang kok naik terus ya Om, dari awal naik. Ya itu dibilang ya itu udah optimal si CVT-nya gitu. Makanya nih keritingnya udah nggak ada kan pas di yang terakhir sudah bagus. Udah nggak ada keriting-keritingnya lagi tuh. Nah ini juga perbandingannya nih bisa kelihatan nih, awal 12,8 ya, terakhir 13,3. Dan ini 13,3 itu tadi kalau nggak salah konsisten di 3 terakhir ya Om ya? Betul. 13,3. Nah ini juga ini sekali lagi torsinya jangan dibandingin pada spesifikasi resmi ya, karena ini benar-benar yang terdata di roda yang dirasakan oleh si roller
dyno kita. Begitu. Jadi nggak dihitung on crank gitu maksudnya. Bukan, ya, jangan. Jadi torsi yang dikeluarkan oleh roda belakang motor. Jadi kalau angkanya kok gila gede banget katanya dibanding spesifikasi pabrik, ya emang perbedaannya justru di situ. Ini dia langsung menilai di rollernya dyno yang digerakin sama roda belakang gitu. Makanya angkanya mungkin gede. Gitu. Cuman sayangnya sih memang kita nggak ada pembanding di sini ya. NMAX maksudnya itu. Oke, jadi kita mencoba biar enak diskusinya. Kita mencoba ada nggak sih yang bisa di-compare gitu antara hasil dyno dari PCX hari ini dengan yang ya kurang lebih setara lah. Karena kita nggak nemuin NMAX, kita sudah menemukan yang namanya Aerox. Anggap ini nggak ada bobot, nggak ada apa, karena sama-sama di mesin dyno, karena mesinnya mirip Aerox itu dengan NMAX. Jadi kita bandinginnya antara all new PCX 160 dengan Aerox. Jadi kalau yang silakan ini adalah kurva dari Aerox standar, kurva power ya. Yang kuning ini tadi PCX 160 yang tadi kita tes. Oke. Ya, terlihat memang kan kalau Aerox itu kurva powernya rata, terus di atas dia akan cenderung naik. Sedangkan kalau Honda PCX ini dia sudah bagus, di atas itu dia turun dulu, baru dia naik. Jadi ini juga bisa kelihatan. Yang kuning itu adalah punyanya PCX 160, yang bawah Aerox 12,2 ya. Ini valid dua-duanya standar loh ya. Jadi kita cari juga Aerox-nya yang standar. Tahunnya 2020. Tahunnya juga 2020. Kilometer masih rendah sekali. Kilometer juga rendah. Tapi ini perbandingannya langsung ya. 13,3, 12,2. Dyno torsinya atau alias yang ada yang langsung di roda yang kebaca sama mesin dyno sama roda dyno itu 20,9 dan 18,3. Speed yang bisa diraih dalam rangka mendapatkan torsi dan HP maksimum adalah 107 dan 103. Sama satu lagi nih lads ya, gue juga tadi lupa penasaran. Kenapa kan mesin dynonya sama-sama gitu antara TDR dengan Alfa Jaya motor ini ya, sama-sama merek Axis, tapi kenapa hasilnya bisa beda? Kenapa tuh Mas Imam kira-kira? Di sini ya sebelum kita mulai ini ada setting ya. Ini kita configure di sini ya. Nah ini kan pilihannya juga ada 3 nih, ada buat motor, ada roda 3, ada lagi UTV nih, UTV. Softwarenya sama, kemudian ini. Nah, ini tegangan dari sensor di roller nih 46 ya. Nah, ini kan ada angka 47. Nah, kalau kita mulai di sini, tapi sebetulnya ini udah ada motor ya. Kita nge-zero ini waktu nggak ada beban motor karena sensornya sensitif. Nih kita contoh tekan ya di sini. Nah, dia berubah tuh. Nah, ini pertama di zero. Nah, terus ini juga harus dikalkulate. Nah, ini kita pakai gain 320. Misalkan gain ini ditulis 400 ya. Ini HP langsung naik, motor kagak diapa-apain. Nggak diapa-apain, kita robah aja sini nih jadi 400. Motor langsung naik. Tapi settingan 320 lah atau 400 lah itu sebenarnya untuk apa sih fungsinya awalnya gitu mungkin? Kenapa nggak nol gitu? Enggak, karena di sini kan pertama ini ya. Ini data sensor. Setelah dari data sensor ini, nah ini akan melakukan kalkulasi. Oh, itu otomatis. Iya. Tapi bisa dirubah. Bisa dirubah. Nah, kalau ini dirubah ya, ini juga rubah hasilnya. Pastinya. Nah, karena faktor pengalinya berubah. Tapi defaultnya adalah dia otomatis gitu ya. Iya. Defaultnya ini dia ada perhitungannya otomatis. Iya, kita tekan zero ini sama calculating aja. Terus, tapi bisa dirubah manual gitu kan? Bisa nih contohnya ini 320 ya, 320 nih misalnya gitu. Saya tulis jadi 400 bisa. Nih, saya okein. Nah, terus saya balik lagi ke sini, masuk lagi. Nah, di 400 nih. Ini HP-nya pasti gede. Pasti gede. Jadi itu lihat, jangankan yang beda mesin dyno gitu ya. Yang sama aja ternyata bisa beda kan. Nah, intinya adalah kembali lagi bahwa mesin dyno itu hanya sebagai alat ukur measurement, terutama bener-bener jadiin patokan. Terutama di sini kita hanya untuk mengetahui. Kita tutup angkanya deh ya. Kita tutup angkanya ya. Kita tutup angkanya. Kita jangan ini, tapi kita compare nih tadi nih. Nah, yang 7 kali, nah 7, 6, 5. Nah.
Ya, 3 terakhir yang tiga udah terakhir optimal. Yang paling penting ini rapet semua. Dan ini nih, ini lembah yang tadi dipertanyakan ya kan. Nah, Lembah Vitek, kita menyebutnya sebagai lembah Vitek. Saya nggak bilang begitu, tapi kalau Kang Kobay mau bayang ini lembah Vitek ya, ya mungkin ya. Oke. Jadi itulah sebenarnya yang diperhatikan gitu kan. Iya, berapapun angka sebelah sininya gitu ya. Yang penting grafiknya kita tahu. Jadi waktu nanti misalnya kita modif ya, kita modif ganti roller, ini harus ada naiknya nih. Naiknya berapa banyak? Nah, itu yang paling penting dari alat dyno. Kalau cuma mau tahu angka ini, nggak usah repot-repot, buka brosur aja cukup. Itu jadinya kalau kata Om Imam. Oke, thank you banget. Jadi sudah tahu jawabannya ya. Semoga ini bisa menambah hasanah dan wawasan kita semua. Sekali lagi, thank you Om Imam ya. Sukses selalu. Terima kasih.